Dan ini yang unik, Pak Gusmar, ini harus jadi catatan. Saya tanya kepada Maktab Daimi tentang surat edaran yang jadi landasan Bahar Smith menafikan nasab Wali Duriya Wali Songo. Apa kata Maktab Daimi? Itu surat edaran diedit. Bunyinya bukan begitu. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, memang semakin jelas bahwa oknum-oknum kelompok Lawi ini secara etis, adab, sangat tidak mencerminkan bahwa mereka ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kemudian menjadi sangat wajar kalau sampai hari ini nasabnya menjadi perdebatan yang boleh jadi tidak akan pernah bisa selesai. Kalau saya pinjam bahasanya Gus Puat Pleret, sampai kiamat pun, selama mereka tidak mampu menyusun kitab-kitab sebagaimana standar yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Battani. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tolong 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Ada satu yang menarik dari percakapan tadi malam yang dilakukan oleh Kang Agus Mar KBN Nusantara dengan Ketua Panitia Diskusi Ilmiah Soal Nasab di Banten, di mana di situ terkuat bahwa ternyata ketika Bahar Smith menyatakan bahwa nasab daripada Suryat Wali Songo itu terputus, itu ternyata kemudian ditemukan oleh Ketua Panitia berdasarkan kesaksian langsung dari Raubita Alawiyah bahwa yang dibacakan oleh Bahar Smith itu adalah merupakan surat edaran yang sudah diedit. Coba dibayangkan betapa misalnya Bahar Smith ini sangat tidak berhati-hati di dalam menjaga ucapannya, sehingga kemudian wajar saja kalau Suryat Wali Songo marah dan sampai hari ini membuat pukulan telak buat para kelompok Lawi. Bagaimana pernyataan itu? Coba kita simak secara bersama-sama. Pak Alawi tidak boleh lagi ada oknum yang berbicara seperti Bahar bin Smith, menyatakan terputus, hanya punya anak perempuan dan sebagainya. Itu menyakiti. Dan kalau masih ada yang begitu, oknum salah satu pihak terkait yang menandatangani perjanjian itu wajib menegur secara terbuka dan meminta maaf kepada pihak yang disakiti, keluarganya. Sementara ini kan, mohon maaf ya, Robito tidak memberikan konferensi pers terhadap pernyataan Bahar bin Smith atau oknum-oknum habaib yang dalam waktu yang cukup lama menghina dan mengatakan terputus nasab Wali Songo. Dulu ada kejadian Habib Adong, Mohdor bin Barakbah ya, ditegur oleh kakak sepupu saya atau Bagus Nasruddin. Ketika Bahar bin Smith ini kan tidak akan minta maaf sampai mati, itu akan luar biasa. Dan ketika Ketua Robito ke Kanoman, ini langsung waktu di Benda Kerep cerita orang Kanoman, yaitu Elang Farihin. Bagaimana itu Bahar bin Smith? Beliau hanya mengatakan bukan bagian dari kami. Maksud saya, bukan bagian dari antum secara keorganisasian iya, tapi secara kekeluargaan itu bagian dari antum, harusnya ditegur secara terbuka. Seperti Kiai Fatul Adim menegur Tubagus Mogi dan Imaddi dan Kiai Imaddi Benda Kerep, terbuka. Walaupun saudara kalau salah, beliau tegur. Nah itu yang kita harapkan dari Rob Lawiyah gitu, agar tidak menjadi satu bola salju yang terus menggelinding, membesar. Dan ini yang unik Pak Gusmar, ini harus jadi catatan. Saya tanya kepada Maktab Daimi tentang surat edaran yang jadi landasan Bahar Smith menafikan nasab Wali Duriya Wali Songo. Apa kata Maktab Daimi? Itu surat edaran diedit. Bunyinya bukan begitu. Bunyinya adalah begini: Wali Songo adalah betul habaib min dzurriyyat Rasulullah, tapi untuk zuriatnya kami tawakuf, tidak berani itsbat, tidak berani menafikan karena belum meneliti secara komprehensif data mereka.
Itu bunyi aslinya. Videonya Habib Zain bin Smith. Bisa dilihat di YouTube. Sangat bijak beliau mengatakan. Artinya tidak tahu. Nah itu diedit rupanya. Kata Maktab Daimi ini, bukan saya yang ngomong. Orang Maktab Daimi bilang itu diedit. Yang diomongan Bahar itu hasil editan. Bukan dari kami. Jadi memang kalau kita bicara soal oknum Kelambak Lawi ini, mereka memang pandai sekali memutarbalikkan keadaan. Nah ini saja satu bukti baru bahwa itu ternyata diedit atau hasil editan yang dibacakan oleh Bahar Smait sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Gus Imam ya. Oleh karena itu saya kira memang apa yang dilakukan oleh oknum-oknum Kelambak Lawi selama ini secara tidak langsung itu memang memberikan penghinaan atau sengaja melakukan itu semua untuk mendiskreditkan klan Wali Songo di Nusantara. Seolah-olah memang ada upaya secara sistemik yang dilakukan oleh oknum-oknum atas apa yang dilakukan oleh Bahar Smait. Nah, coba dibayangkan kalau misalnya Gus Imam ini tidak terbuka. Kenapa? Karena Kelambak Lawi juga tidak pernah secara terbuka melalui Robita Alawiyah konferensi pers menyatakan apa yang dilakukan oleh Bahar Smait itu merupakan satu bentuk kebohongan, karena surat tersebut itu hasil editan bukan aslinya. Dan kita sudah dengar sendiri bagaimana aslinya itu yang disampaikan oleh Gus Imam waktu dalam podcastnya bersama dengan Kang Agus Mar. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, memang semakin jelas bahwa oknum-oknum Kelambak Lawi ini secara etis, adab sangat tidak mencerminkan bahwa mereka ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kemudian menjadi sangat wajar kalau sampai hari ini nasabnya menjadi perdebatan yang boleh jadi tidak akan pernah bisa selesai. Kalau saya pinjam bahasanya Gus Puat Pleret, sampai kiamat pun, selama mereka tidak mampu menyusun kitab-kitab sebagaimana standar yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, solusinya sekali lagi selalu saya ulang bahwa mereka memang harus tes DNA, dan kalau tidak berani melakukan tes DNA maka semakin nyata bahwa mereka memiliki keraguan terhadap nasabnya. Dan kalaupun misalnya sudah beredar hari ini bahwa beberapa Kelambak Lawi yang ada di luar sana melakukan tes DNA dan ternyata itu hasilnya sangat negatif, bahkan positif, mewakili gen Yahudi, maka mereka harus lego untuk menyatakan secara tegas bahwa mereka bukan cucu atau suriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi kita juga tidak ada masalah. Kan yang bermasalah ini karena adanya orang-orang yang mengaku suriat Rasulullah tapi adabnya luar biasa, tidak beradab, tidak beretika, congornya tidak bisa dijaga. Bahkan fakta tadi itu terjadi bahwa mereka melakukan pembohongan publik dengan membaca hasil editan yang mendegradasi nasab Wali Songo. Ini kan sesuatu yang sudah nyata sebenarnya. Nah, sampai hari ini tidak ada sikap yang jelas dari Robita Alawiyah. Nah, jadi wajarlah kalau misalnya klan Wali Songo atau suriat Wali Songo itu kemudian tersinggung. Tapi di luar daripada itu, saya kira memang sejarah juga membuktikan bagaimana kedatangannya leluhur mereka di Indonesia. Dan bagaimana misalnya seorang mufti yang dipasang oleh Belanda di Batavia mengeluarkan satu fatwa yang secara sengaja mendegradasi apa yang dilakukan oleh rakyat atau petani Cilegon kala itu waktu melawan penjajah. Dan itu juga sudah viral saya kira, sehingga bagi saya juga tidak sepakat bahwa apa yang terjadi hari ini terkait soal nasab ini bahwa kita melakukan hujatan terhadap Kelambak Lawi atau Perhabib, tidak. Ini murni kita bicara soal nasab, dan pembicaraan soal nasab ini sekali lagi itu berangkat daripada kecurigaan kita memang berdasarkan adat
dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang merasa cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada legitimasi dari hasil penelitian Kiai Imad. Semakin nyata dan sampai hari ini masuk 5 bulan, mereka tidak pernah tampil mengklarifikasi nasabnya secara jelas sebagaimana standar yang disampaikan oleh Kiai Imad terkait soal ilmu nasab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.